Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 064. Awalnya dia keberatan tinggal di apartemen. Dia ingin segera bertemu dengan kakak iparnya, kamu, dan ingin tinggal di sini selama dia di Indonesia. Tapi aku harus bicara dulu. Padamu tentu saja. Lanita menghela napas lega. Ingin tertawa saja mengingat usaha Marina untuk membuat kisruh rumah tangganya ternyata sia-sia. Ya ajaklah dia ke sini. Aku tak apa-apa, jawab Lanita akhirnya. Yakin kau bisa menerima kemanjaan dia nanti? Tanya Reza. Lanita tersenyum dan mengangguk. Berapa usianya? Tanya Lani. 4 tahun di bawahmu. Dia baru masuk senior high school. Lanita mengembuskan napas lega. Aku haus, aku ke pantry dulu. Stok air mineral habis di kamar. Terima kasih karena sudah membicarakan hal ini denganku. Lanita mengecup kedua pipi Reza lalu bergegas ke luar kamar. Di pantry, Lanita melihat Susana sedang berdiri termangu di depan lemari es yang terbuka. Ah, kebetulan. Susana pernah diajak Reza tinggal di Paris. Aku coba tanya Susana tentang Vanet. Sus, panggil Lanita. Sedang apa bengong di depan lemari es? Nona. Aku bingung mau makan camilan apa. Dimitri sedang manja ingin dibawakan camilan. Susana mengambil beberapa buah akhirnya. Sus, kau kenal Vanet? Tanya Lanita to the point. Vanet. Oh, adik angkat Tuan Reza di Paris. Kenapa dengannya, Nona? Tanya Susana seraya menuang air jeruk yang sudah tersedia di atas meja makan. Dia ada di Indonesia, ucap Lani. Susana terbelalak. Nona Anet datang ke sini. Kapan? Kemarin. Kenapa Tuan Reza tak memberitahuku? Gerutu Susana. Susana dan Dimitri kan sedang bertelur, ada di kamar terus, kikir Lanita. Susana diam, dia tampak serius wajahnya. Nona, membegini. Nona Vanet sangat manja pada Tuan Reza. Jika Tuan mengajak Non Anet ke rumah ini, harap dimaklum. Percayalah, hanya Nona Anet satu-satunya perempuan yang Tuan Reza izinkan bergelayut. Manja di lengannya dengan bebas. Tapi hubungan mereka murni hanya sebatas kakak dan adik. Ada kisah pilu tentang Non Anet sebetulnya. Dia, Reza sudah cerita, tenang saja. Potong Lanita. Susana menghela napas lega. Nona Anet masih remaja, masih sekolah. Duh, benar-benar dia manja sekali Non pada Tuan Reza. Apa Nona Lani tak apa-apa? Tak apa-apa, Reza anak tunggal. Mungkin dia memang senang memiliki seorang adik. Asalkan benar hubungan mereka memang sebatas kakak dan adik, jawab Lanita. Aku jamin dan pastikan, hubungan Tuan Reza dan Nona Anet memang murni sebatas kakak adik. Percaya padaku, Non. Susana berkata mantap. Lanita kini benar-benar lega mendengar ucapan Susana. Susana adalah tangan kanan Reza yang handal dan sangat bisa dipercaya dan Lani percaya dengan ucapan Susana. Kau tahu, tadi Marina datang ke sini. Apa? Marina mantan perawat kemarin itu. Susana terbelalak. Mau apa lagi dia datang ke sini? Lani menceritakan semuanya pada Susana. Susana hanya bisa menggeleng dan menepuk dahi. Non, kita kerjai saja Marina. Bagaimana? Kikik Susana. Kerjai bagaimana maksudmu? Tanya Lanita. Ya kerjai saja seolah-olah Non Lanita termakan oleh pancingannya. Ceritakan juga pada Tuan. Kita lihat sampai mana usaha Marina membuat kisruh rumah tangga kalian. Sepertinya seru, Non. Kekeh Susana. Lanita mesem. Iya, sepertinya seru. Oke, good idea.
Aku akan berpura-pura termakan omongannya dan Reza harus bisa kerjasama denganku, kikik Lanita. Susana dan Lanita terkikik berdua dalam gelap di pantry saat itu. Membayangkan mengerjai Marina sepertinya akan menyenangkan. Jam 7 pagi, Yanto menguap di sofa belel milik Kimbul. Dia terbelalak saat melihat Kimbul sedang lahap menikmati aneka jenis sarapan. Heh, makanan lagi. Kamu sedang punya banyak uang. Biasanya selalu makan. Super Dog, kekeh Yanto yang tiba-tiba semangat. Makan saja, sahut Kimbul singkat. Yanto dengan cekatan tanpa cuci muka mengambil semangkok soto ayam yang sudah disediakan Kimbul. Selain soto ayam, ada beberapa tusuk sate, gorengan serta camilan lainnya. Mau kau apakan sanderamu? Tanya Yanto. Aku kurung saja di gudang hingga mati lemas, jawab Kimbul enteng. Kalau mau menghabisi orang jangan di rumah sendiri, berabe urusannya. Bawa saja dia ke tengah hutan dan tinggalkan dia di sana dalam keadaan terikat, usul Yanto. Kimbul tampak berpikir. Boleh juga idemu, kekeh Kimbul. Setelah menghabiskan sarapannya, Kimbul membuka kunci gudang. Tapi tak lama dia keluar lagi. Heh, kau melucuti perhiasannya? Tanya Kimbul pelan. Yanto mengangguk seraya mengekeh. Tak apa-apa, kan? Kau tak butuh perhiasannya. Tadi kau bilang sudah banyak uang. Ya, uangku sudah banyak, sahut Kimbul dan kembali masuk ke gudang. Terdengar erangan Evelyn di dalam gudang. Diam kau, jangan berlagak teraniaya. Sudah banyak orang yang kau bunuh demi menuntaskan keserakahanmu. Kimbul mencengkeram kedua rahang Eve dengan tangan kekarnya. Evelyn merasa kesakitan karena cengkeraman Kimbul sangat kuat. Kimbul menekan rahang Eve dengan luar biasa lalu melepasnya dengan keras. Pelipis. Evelyn terbentur teralis besi. Eve memejam lalu menjerit kesakitan. Sekian lama aku membenci Reza Darmawangsa, ternyata kebencianku sia-sia. Dia orang baik. Kaulah akar permasalahan yang mengurat tanpa belas kasih menindas orang-orang tak berdaya. Nyonya Sherin. Yang buta, ayahku yang sudah diperbudak hawa nafsu, ibuku yang sudah lama sakit keras dan juga penggantimu di penjara. Dasar iblis. Umpat Kimbul dengan sorot mata menyala-nyala. Evelyn merasakan kepalanya berdenyut nyeri karena benturan pelipisnya pada teralis besi sangat keras. Kimbul menjambak rambut Evelyn hingga Eve tengadah seraya kembali meringis. Kesakitan. Pilih mana? Kuhabisi sekaligus atau menderita dan tersiksa lalu pelan-pelan mati tanpa ada yang tahu. Bull, Kimbul, ada tamu dengan pakaian serba hitam di depan rumahmu. Cepat lihat. Siapa mereka? Yanto muncul di ambang pintu gudang. Kau bukalah pintunya, ucap Kimbul. Aku takut itu orang suruhan Reza. Ngeri aku, Bull. Mereka jago tarung semua. Sana cepat kau buka, aku mau sembunyi di kamarku. Yanto cepat melesat masuk kamar. Kimbul berdecak dan lagi-lagi melempar keras wajah Evelyn hingga kembali kepalanya membentur teralis besi. Kimbul mengunci pintu kamar gudang lalu mengintai dua mobil hitam di depan rumahnya. Terlihat beberapa orang berpakaian hitam di depan mobil dan halaman rumah. Hati-hati, Kimbul membuka pintu. Selamat pagi, Anda bernama Kimbul? Tanya Rashid tanpa basa-basi. Ya, saya Kimbul, sahut Kimbul waspada. Saya Rashid, dan mereka anak buah saya. Bisa ikut saya sebentar ke mobil? Kami tidak bermaksud jahat. Tuan Aji Saka ingin bicara dengan Anda. Aji Saka. Kimbul mengernyit. Rashid mengangguk. Kimbul menurut karena Rashid tampak bersahabat meski tegas. Dia masuk ke salah satu mobil hitam yang berada di depan halaman rumahnya. Maka bertatap mukalah Kimbul dan Aji Saka.
Keduanya saling memperkenalkan diri. Oh, jadi kau anak Sudarma, mantan chef anakku. Oke, aku langsung saja. Kenapa malam itu kau memata-matai Evelyn di rumahku lalu membawanya pergi? Kau bawa kemana Evelyn yang menyamar menjadi anaknya Saskia? Tanya Ajisaka tak ingin lagi berbasa-basi. Apa itu penting bagi Anda kemana saya membawa perempuan itu? Tanya Kimball. Tentu saja, dia adalah otak di balik kematian istriku melalui ayahmu, jawab Ajisaka. Saya juga punya urusan dengan perempuan itu, Tuan. Dia harus mati di tanganku. Ucap Kimball, kedua tangannya mengepal. Ajisaka bernapas lega. Kimball ternyata bukanlah lawan. Dia punya dendam sendiri pada Evelyn. Dengar, aku sudah melihat rekaman pembicaraanmu dengan Sudarma di ruang medis lapas. Ayahmu tentu tak ingin kau menjadi pembunuh sepertinya. Aku pun sangat ingin menghabisi perempuan itu, tapi itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang dirasakan oleh istriku dan orang-orang yang menderita serta tewas akibat ulah kejinya. Apa rencanamu padanya? Tanya Ajisaka. Saya akan membawanya ke tengah hutan dan membiarkan dia diterkam hewan-hewan. Buas, jawab Kimball. Itu terlalu sebentar. Dia bisa mati dengan cepat. Serahkan Evelyn pada polisi. Biarkan dia merasakan penderitaan dan membusuk selamanya di penjara, saran Ajisaka. Kimball tampak berpikir. Hening beberapa saat. Jangan kau kotori tanganmu untuk perempuan iblis itu. Hiduplah dengan lurus dan benar, sudahi dendammu. Biarkan perempuan itu ditangani pihak yang berwajib. Itu adalah hukuman yang setimpal untuknya. Ajisaka mencoba membujuk Kimball. Kimball masih diam terpekur. Kalau kau menghabisinya dengan tanganmu sendiri, apa bedanya kau dengannya, sama-sama seorang pembunuh? Ujar Ajisaka. Dia ular, licik. Dia bisa menyuap siapapun untuk memuluskan rencananya, memilikimu. Tuan. Ajisaka tersenyum lalu menepuk bahu Kimball. Tenang saja. Kali ini aku akan benar-benar menangani perempuan itu dan memastikan dia akan membusuk di penjara. Selamanya, ucap Ajisaka penuh keyakinan. Setelah berpikir beberapa saat, Kimball akhirnya menerima keputusan Ajisaka. Cepat mati bagi Evelyn terasa sangat ringan. Lebih baik Evelyn mendekam di balik penjara sama seperti yang dirasakan oleh mendiang ayahnya. Kimball gegas masuk ke rumah. Dia meminta Rashid dan anak buahnya menunggu di luar. Dia tahu Yanto cukup bermasalah menghadapi keluarga Dharmawangsa. Hei, mau dibawa kemana dia? Bisik Yanto di ambang pintu kamar gudang. Menyerahkan dia ke tangan yang seharusnya, jawab Kimball membuka lakban dan borgol tangan Evelyn dari teralis besi. Hei, mana perhiasanku? Kau bilang mau menolongku tapi rupanya kau penipu. Evelyn. Memaki Yanto begitu lakban terbuka. Maaf, Nyonya. Semalam aku ketiduran dan baru terbangun tadi jam 7 pagi. Temanku yang polisi sudah pergi ke Singapura, sahut Yanto tengil. Kimball diam saja mendengar ocehan kedua orang di dekatnya. Dia tak peduli Yanto sudah menipu Evelyn sejauh mana. Kembalikan perhiasanku, awas jika kau coba-coba masuk ke rumahku. Aku akan mencincangmu habis-habisan. Evelyn berteriak dan meronta saat diseret Kimball menuju teras. Yanto hanya mengintip seraya menyembulkan kepala dan tersenyum penuh kemenangan ke arah Evelyn. Atta. Malam ini Lanita dan Reza sudah siap menyambut kedatangan Vanet yang dijemput. Jauh hari dari apartemen Imperial, Vanet tiba di rumah Reza seraya berdecak kagum melihat begitu banyak jenis bunga di halaman yang sangat luas. Lanita menghela napas. Vanet begitu muda, segar dan cantik. This is, Mem, ipar.
White, kakak ipar. Ujar Vanet dengan suara sengau khas orang Prancis. Reza menjawab dengan bahasa Prancis. Tapi Vanet menggeleng cepat. No, tidak pakai Prancis or tidak pakai English. Saya mau Indonesia saja, ucap Vanet. Terbata-bata. Vanet memandang takjub pada Lanita lalu mengulurkan tangan. Saya Vanet, kakak sangat bagus. Lanita mengerutkan kening. Oh, no, sorry. Kakak sangat beautiful, ralat Vanet. Lanita menyambut uluran tangan Vanet tapi Vanet langsung memeluk dan mencium. Kedua pipi Lanita renyah. Lalu Vanet menyapa Susana dengan riang dan keduanya berpelukan. Tiba Vanet di depan Reza, dia hanya tersenyum seraya mengangkat tangan membentuk huruf O. Pour vous ne mestrains tu pas et ne membras ses tu pas. Tanya Reza. Vanet tersenyum. Saya harus menjaga perasaan kakak ipar, jawab Vanet tetap terbata seraya. Mengerling pada Lanita. Reza, apa yang kau tanyakan padanya kenapa jawabannya seperti itu? Tanya Lanita. Pelan. Aku bertanya padanya kenapa dia tidak memeluk dan menciumku, jawab Reza. Oh, jawab Lanita dengan senyum lebar. Seketika Lanita merasa respek pada Vanet. Kakak ipar tidak worry, saya manja tapi itu dulu. Now, saya tahu harus ada batas pada Reza dan saya, ucap Vanet dengan kosakata yang amburadul. Vanet, we can speak English, ujar Lanita. No, saya sudah les Indonesia jadi saya belajar langsung saja, sanggah Vanet. Terdengar lucu di telinga Lanita. Susana dan Dimitri hanya tersenyum tertahan melihat Vanet yang periang. Dia mirip Saskia, masih sangat muda. Hanya postur tubuhnya saja yang agak tinggi. Ponsel Vanet berdering dan dia terbelalak melihat nama yang tertera di layar ponsel. Kedua pipinya bersemu kemerahan. White, saya di rumah Reza Darmawangsa. Kita bisa bertemu next time, lain kali. Lain kali, right? Vanet menjawab panggilan dengan wajah tersipu lalu segera mengakhirinya. Owi vous a contacte, tanya Reza. Voisins dan slash apartements. Vanet tampak salah tingkah. Home, tanya Reza lagi. Yes, jawab Vanet dengan kedua pipi memerah. Wow, secepat itu. Seru Reza. Lanita menyikut lengan Reza. Tadi dia bilang no Prancis no English. Udah sih tanya pakai Indonesia aja kan bisa, aku nggak ngerti Prancis, gerutu Lanita. Kamu nanya apa barusan? Aku tanya siapa yang telepon dia. Dia bilang tetangga pria unit sebelah di apartemen, sahut Reza. Lanita mesem mendengar jawaban Reza. Sudah, dia mau belajar bahasa Indonesia. Biarpun ngaco-ngaco kosakatanya ya biarkan saja, dia mau usaha belajar. Danisa yang dari tadi diam memperhatikan berseru. Akhirnya Reza mengenalkan Vanet pada Danisa dan Davin serta Dimitri juga pada semua orang yang ada di ruang tamu. Lanita merasa nyaman dengan kedatangan Vanet. Reza dan Susana sudah menceritakan kemanjaan Vanet. Tapi kemanjaan Vanet saat itu tidak terletak pada pelukan dan ciuman untuk Reza. Melainkan sikapnya yang memang periang, manja khas remaja kaya raya yang manis dan menggemaskan. Vanet bukan ancaman, malah Lanita yakin Vanet bisa diajak kerjasama untuk mengerjai Marina. Saskia senang berada di Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Dia merasa cocok untuk sementara waktu dirinya menyendiri. Setelah setengah jam mencari kontrakan untuk ditinggali, Saskia sampai di sebuah rumah dengan plang sederhana tapi unik, Pipi Husin dan Dajelitas Homestay. Kening Saskia berkerut saat melihat sekitar, ada bangunan dengan banyak pintu yang berderet. Plangnya homestay, tapi konsepnya kenapa mirip kontrakan 3 petak. Gumam Saskia dalam hati.
Hati Saskia tergerak melihat lebih dalam suasana lingkungan berpagar besi tersebut. Dari rumah yang agak besar, keluar seorang wanita cantik dan tersenyum pada Saskia. "Halo, sedang mencari tempat untuk ditinggali?" tanya wanita cantik tersebut. Saskia mengangguk ragu. "Saya Jelita, pemilik homestay ini. Kebetulan sedang ada yang kosong. Mau lihat?" tawar Jelita. Saskia tersenyum dan masih tampak ragu. "Lihat-lihat saja dulu, gratis." "Nggak cocok juga nggak apa-apa," ujar Jelita ramah nian. Saskia terkesan dengan kecantikan Jelita. "Oh, sebentar, saya ambil kuncinya dulu, ya." Jelita lalu berteriak memanggil suaminya. Pipi, tolong kemari sebentar, Pi," teriak. Jelita ke arah pohon yang ada ayunan kain tak jauh dari halaman rumahnya yang luas. Dari dalam ayunan, menyembul seraut wajah lelaki yang sangat sederhana sekali. Jelita melambai. Pipi Husin melompat dari ayunan dengan membawa tas kecil yang tersemat di pinggangnya. "Kenalkan, ini suami saya, Pipi Husin." Para penghuni homestay memanggilnya Pipi Husin. Jelita mengenalkan suaminya. Saskia sedikit sangsi, benarkan pria dengan wajah yang aduhai jauh dari kata tampan di depannya itu suami wanita cantik di depannya. "Pipi Husin, panggil Pipi Husin saja ya, nak. Jangan heran begitu, saya tak pakai pelet. Apapun bisa punya istri secantik Nda Jelita." Pipi Husin mengulurkan tangan pada Saskia. Saskia menyambutnya dengan perasaan nyaman seketika. Ramah, sopan dan kebapakan sekali Pipi Husin ini di mata Saskia. "Mari saya antar ke kontrakan yang kosong." Pipi Husin dan Jelita mempersilakan Saskia berjalan lebih dulu. Tibalah mereka di satu kamar kontrakan yang kosong. "Nah, ini ada 3 petak. Kebetulan kami selalu menyediakan kasur, lemari, kipas dan meja serta kompor juga beberapa alat masak seadanya. Jadi untuk para penghuni yang sedang kepepet, mereka tidak perlu repot mencari barang utama," jelas Pipi Husin. Saskia seketika jatuh cinta dengan tempat adem yang dia singgahi. Dia menanyakan harga sewa per bulannya. Harga sewa pun langsung disepakati Saskia. Dia senang dengan keramahan suami istri di depannya serta tempat tinggalnya yang nyaman dan halaman luas yang asri. "Nah, Pi, betulkan apa kata Nda, semua yang melihat homestay kita pasti akan langsung jatuh cinta," ucap Jelita dengan senyumnya yang mempesona. "Ini homestay," gumam Saskia merasa lucu. "Ini kontrakan 3 petak, itu diplang diberi nama homestay biar nampak keren," kekeh Pipi Husin. Saskia mesem, merasa seperti diapit orang tua yang menyenangkan hanya dengan melihat senyum dan keramahan pasangan suami istri di depannya. "Non Saskia sendirian?" tanya Jelita. Saskia mengangguk. "Sekarang tinggal di mana? Apa saja yang mau dibawa?" "Pipi bantu bawakan." "Tuh, Nona lihat mobil pick up di sana. Itu khusus mengantar jemput untuk pindahan barang. Tenang saja, gratis," ucap Pipi Husin. Entah kenapa Saskia merasa nyaman mendengar nada suara Pipi Husin yang kebapakan dan bernada welas asih.